Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Indonesia. Hai anak-anak Indonesia, apa kabarnya? Selamat pagi semua. Mudah-mudahan kita terus dalam keadaan sehat selalu. Nah, dengan Bapak di sini Rusdian Effendi akan terus belajar dan kita akan mempelajari pelajaran bahasa Indonesia untuk kali ini tentang teks iklan, slogan, dan poster. Nah, sebelum kita mulai, Bapak akan menjelaskan kompetensi dasar yang akan kita pelajari dalam materi ini. Kompetensi dasar kita ada di 3.3 dan 4.3. Di 3.3 kita akan mengidentifikasi tentang informasi dari teks iklan, slogan, dan poster yang bersifat membanggakan, memotivasi dari berbagai sumber yang kita baca dan kita dengar. Kemudian di 4.3 nanti kita berusaha akan menyimpulkan iklan, slogan, dan poster yang membanggakan dan memotivasi dari berbagai sumber. Pembelajaran kita kali ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pengertian dari teks iklan, slogan, dan poster. Kemudian kita akan menjelaskan unsur-unsur dari teks iklan tersebut, slogan, dan poster tersebut. Lanjut yang ketiga, kita akan menentukan informasi dari teks iklan, slogan, dan poster. Dan yang terakhir, tujuannya adalah untuk merumuskan sebuah ringkasan atau simpulan dari iklan, slogan, poster yang kamu baca. Nah, anak-anak sekalian, pasti kalian sudah pernah mendengar, melihat, atau merasakan apa yang namanya iklan. Di mana Ananda pernah tahu? Ya, ada di televisi, ada di koran, bahkan di media massa yang lainnya, seperti internet juga ada. Nah, sebelum kita belajar sebenarnya apa itu iklan, kita saksikan dulu gambar berikut ini. Coba kita perhatikan gambar yang ada. Lihat baik-baik apa yang ada pada iklan tersebut. Kita nanti akan kita amati. Yang kedua, kemudian coba kita lihat produk apa yang ada pada iklan tersebut. Dan yang ketiga, coba menurut pendapatmu bagaimana kebahasaan yang ada pada iklan ini? Bagaimana? Kita cek dulu. Nah, setelah kita perhatikan baik-baik, ternyata di dalam iklan ini ada apa ya? Yang pertama, coba perhatikan, pasti ada kata tertulis di situ, kata Bukalapak. Nah, Bukalapak itu berarti apa? Bentuk pembelanjaan online. Kemudian ada lagi di situ kata BM. Kata BM itu merupakan sebuah singkatan dari belanja malam-malam. Ada lagi di situ kata diskon 70%. Kemudian ada lagi di situ tercantum waktu belanjanya dari mulai pukul 19 sampai dengan pukul 00 WIB yang sekitar 5 jam lamanya. Kemudian di situ juga ada gambar yang diterakan. Gambarnya cukup menarik, berwarna merah. Kemudian dia ada di situ terlihat bulan dan bintang yang menandakan kalau perbelanjaan ini dilakukan pada malam hari. Kemudian kita lihat dulu soal kedua tadi. Apa kira-kira yang diiklankan atau produk apa saja? Lihat baik-baik. Ada di situ HP, aksesoris, ada baju. Kemudian ada lagi kunci dan ada lagi di situ banyak minuman-minuman. Nah, yang ketiga, coba kita cek dulu kira-kira menurutmu kebahasaan apa yang ada di situ. Tadi sudah saya katakan bahwa ada bahasa-bahasa tulisan singkat seperti BM. Kenapa ya ditulis seperti itu? Padahal bahasa Indonesia tidak pernah ada penulisannya seperti itu. Nah, itulah dia, bahasa iklan ini harus dibuat semenarik mungkin agar orang bisa tertuju, mata kita yang menonton itu tertuju ke situ. Kemudian ada lagi kata-kata yang singkat, seperti kata diskon 70%. Kemudian juga dia ada lagi kata-kata yang lain, sepertinya ada yang menarik perhatian kita, seperti gambarnya yang dibuatnya, sehingga kita tertarik dari gambar tersebut untuk mau membeli pada iklan tersebut. Baik Ananda, dari 3 pertanyaan tadi yang sudah kita jelaskan dan kita
jawab bersama, itu membuktikan bahwa seperti itulah iklan. Berarti kita bisa menarik kesimpulan bahwa sebuah pengertian iklan itu apa. Ya, kita saksikan bahwa iklan itu adalah sebuah atau sarana atau media yang disampaikan kepada konsumen atau khalayak ramai untuk orang lain itu merasakan atau tujuannya untuk memperkenalkan barang tersebut, dan pada akhirnya tujuan tersebut kita sebagai konsumennya kalau memang tertarik mau membelinya atau menggunakan produk tersebut, dan itulah yang disebut dengan iklan. Nah, dari ciri-ciri umum yang kita bahas di teks iklan ini, ciri pertama dari teks iklan ini, pertama sekali dia mengandung ajakan supaya orang lain tertarik. Ciri yang kedua, dia memiliki kalimat-kalimat atau frase yang singkat, padat, dan jelas. Jadi iklan itu tidak perlu menggunakan bahasa yang bertele-tele. Kemudian yang ketiga, dia merupakan semboyan atau sesuatu dari organisasi atau masyarakat yang mengatasnamakan untuk memberikan himbauan kepada orang lain. Dan yang keempat, dia penataan kalimatnya itu bervariasi. Kenapa bervariasi? Karena dia mempergunakan media yang berbeda-beda. Baik, kalau tadi kita bicara tentang iklan, sebenarnya iklan itu banyak ragam dan banyak jenis yang lain. Sebenarnya iklan ini secara umum terbagi-bagi lagi, ada bagian-bagian kecil yang bagiannya termasuk juga ke bagian iklan ini. Ada yang disebut dengan slogan. Nah, sebenarnya slogan itu apa? Kita saksikan dulu gambar berikut ini. Baik, perhatikan, ada tulisan di sini, membaca adalah membuka dunia. Lihat di situ apa yang kamu pahami dari sebuah yang disebut slogan. Apa saja yang ada di situ? Pertama sekali coba lihat, hanya ada kata yang tulisannya besar. Dan biasanya itu menarik perhatian orang lain. Oke? Kemudian kita saksikan video yang kedua, gambar yang kedua. Nah, gambar yang kedua kita saksikan di situ ada juga menceritakan tentang pohon. Lihat, menanam sejuta pohon. Ini salah satu contoh juga bagian iklan. Perhatikan bahwa tulisan-tulisan itulah yang menghimbau kita untuk kalimat-kalimat itu mengajak kita untuk melakukan sesuatu. Selanjutnya di gambar kedua ada tulisan di situ, makanan sehat adalah membuat tubuh kita menjadi sehat. Kemudian ada lagi, buanglah sampah pada tempatnya. Itu adalah himbauan kita untuk melakukan perbuatan sesuai dengan arahan yang diajak. Dan dia, coba perhatikan di situ slogan itu, kata-katanya yang lebih menonjol sekali. Baik, dari contoh tadi kita bisa tarik sebuah pengertian bahwa slogan itu adalah kata-kata atau kalimat yang pendek, yang umumnya menarik perhatian dan mudah untuk diingat, dan gunanya untuk memberitahukan informasi kepada orang lain. Nah, apa itu ciri-ciri dari sebuah slogan? Pertama, cirinya adalah kalimatnya yang seperti tadi saya katakan, dia pendek. Itu contoh tadi. Kemudian yang kedua, dia harus menarik dan mencolok. Dan yang ketiga, mudah diingat. Ada contoh yang lain seperti yang saya buat ini di slide. Ada contoh kalimat pendek, untuk Anda kami ada. Nah, itu contoh kalimatnya pendek. Kalau contoh yang kedua, kata yang menarik dan mencolok, mengatasi masalah tanpa masalah. Nah, ini punya Pegadaian punya ini. Kemudian yang ketiga, mudah diingat. Berani jujur itu hebat. Berarti itu adalah salah satu dari ciri-ciri dan contoh sebuah yang disebut teks slogan. Baik, kita masuki bagian yang ketiga. Kita akan mengetahui tentang apa itu poster. Mari kita saksikan gambar berikut ini. Nah, kalau kita perhatikan dari sebuah poster yang ada ini sepertinya gambar-gambar yang kita terapkan di sini mengutamakan gambar seperti yang ada pada contoh gambar ini. Berbeda pada yang sebelumnya tadi, slogan. Kalau slogan itu sepertinya kata-katanya yang lebih utama. Sementara kalau di poster ini, dia gambarnya yang lebih besar, yang lebih diutamakan. Memang ada kata-katanya. Nah, di mana diletakkan ini? Coba perhatikan lagi yang kalian bisa pahami. Dia, poster ini cirinya dia menarik ya. Kemudian apa lagi?
bahasanya itu bersifat mengajak agar orang lain itu tertarik dari poster yang kita pampangkan. Yang perlu kita ketahui bahwa biasanya ini terdapat di pinggir-pinggir jalan atau plakat-plakat yang terletak di pinggir jalan dan berisi tentang informasi yang kita sampaikan ini. Nah, dari situ kita dapat memberikan kesimpulan bahwa pengertian dari poster adalah plakat yang dipasang di pinggir-pinggir jalan yang gunanya adalah untuk memberitahukan kepada pembaca sebagai sebuah informasi. Plakat tersebut hampir mirip juga dengan iklan, tetapi perbedaannya antara poster iklan dengan slogan, kalau dia poster dia sudah medianya plakat atau tempat-tempat umum yang dipasang dan dia berbentuk besar, kemudian gambarnya lebih menarik dan kata-katanya merupakan bentuk-bentuk kecil saja, singkat. Itu sebuah ciri-ciri yang kita pahami dari sebuah slogan. Dan dia mengutamakan gambar, warna, dan foto daripada kata-katanya yang hanya sedikit saja. Baik, kita lanjut tentang apa sebenarnya hal-hal yang harus hadir dari sebuah poster. Unsur-unsur yang mendukung sebuah teks iklan, slogan, dan poster tadi. Kita perhatikan slide ini, berikut ini. Di dalam slide ini dijelaskan bahwa ada istilah adica. Adica itu singkatan dari attention, desire, kemudian confession, kemudian interest, dan satu lagi adalah action. Apa itu attention? Attention adalah perhatian. Nah, di bagian perhatian ini adalah sebuah media agar kita tertarik dan dia menggunakan bahasa-bahasa yang singkat, menarik. Kemudian di bagian yang namanya desire, keingintahuan, orang melakukan unsur ini adalah untuk mengetahui sejauh mana unsur-unsur yang ada pada iklan ini agar orang mau mengikuti atau menjalankan sesuai dengan perintah dari iklan tersebut. Kemudian ada lagi yang disebut dengan confession. Confession itu rasa percaya diri. Nah, dalam bahasa iklan, kita harus memastikan dan bertanggung jawab bahwa iklan tersebut adalah benar. Sehingga pembaca atau orang yang mendengar dan melihat itu mampu ikut karena dia percaya akan apa yang kita sampaikan. Kemudian yang keempat adalah interest. Interest itu artinya adalah minat. Kalau kita membahasakan bahasa iklan ini, setidaknya kita harus memiliki rasa kemauan untuk menggunakan iklan tersebut. Jadi kalau sudah ada minat, berarti nanti iklan tersebut akan ada kegiatan lanjutnya untuk membeli atau menggunakan dari barang atau produk jasa itu. Dan yang terakhir adalah action. Action adalah tindakan membeli atau tindakan untuk menggunakan dari iklan tersebut. Baik, kita lanjutkan ke sesi berikutnya tentang mengetahui jenis-jenis dari iklan. Nah, jenis iklan itu pada dasarnya hanya ada dua. Satu, iklan jenis niaga, dan yang kedua, iklan jenis non-niaga. Apa sebenarnya jenis iklan niaga? Nah, jenis iklan niaga ini adalah jenis iklan yang gunanya untuk menjual belikan produk atau jasa untuk orang lain bisa mengkonsumsi atau mempergunakannya. Sementara iklan non-niaga adalah iklan yang tidak memperjualkan barang, tetapi dia memberikan penawaran atau memberikan sesuatu yang bentuknya informasi kepada orang lain dan orang lain sekedar tahu atau setidaknya melakukan dari informasi tersebut. Nah, sekarang kita bagi definisi dan pembagian dari jenis iklan itu menurut fungsinya. Nah, sekarang kita bagi jenis iklan itu menjadi 4. Yang pertama adalah iklan penawaran. Iklan penawaran itu adalah iklan yang gunanya untuk menawarkan dan biasanya berbentuk iklan niaga atau iklan yang menjual belikan atau menawarkan produk-produk. Yang kedua, iklan pengumuman. Iklan pengumuman adalah iklan yang di dalamnya itu memberitahukan kepada khalayak ramai, kepada masyarakat umum, dan diberitahukan itu secara luas. Misalnya pengumuman yang dicontohkan dalam gambar berikut ini. Nah, di gambar ini kita saksikan bahwa di gambar ini
ada pengumuman kalau seandainya misalnya PLN mati, lampu PLN itu mati, atau pengumuman tentang hal-hal yang lain, misalnya kebijakan tentang jalan yang sedang diperbaiki, berarti kita pindah alur jalur jalan. Nah, itu pemberitahuan kepada orang lain yang bentuknya pengumuman. Yang ketiga disebut dengan iklan keluarga. Iklan keluarga adalah iklan yang digunakan untuk pengumuman bahwa informasi mengenai keluarga, misalnya tentang kematian, pernikahan, dan kelahiran. Nah, yang terakhir adalah iklan permintaan. Nah, iklan permintaan ini adalah jenis iklan non-niaga juga, yang di dalamnya itu berisi tentang permintaan kepada si pembuat iklan kepada masyarakat umum untuk bisa mengetahui informasi sesuatu hal. Contohnya adalah tentang bagaimana kita mau meminta lowongan pekerjaan. Seperti inilah contoh yang ada pada iklan permintaan. Kesimpulannya adalah kalau iklan penawaran tadi berada pada bagian yang disebut iklan niaga. Sementara 3 berikutnya yang disebut dengan iklan pengumuman, iklan keluarga, dan iklan penawaran, iklan permintaan itu adalah bagian dari yang disebut iklan non-niaga. Kita masuk ke bagian jenis slogan. Jenis slogan itu ada 4. Yang pertama yang disebut dengan slogan lingkungan hidup, seperti contoh pada gambar berikut ini. Nah, di slogan ini contohnya tentang lingkungan hidup, buanglah sampah pada tempatnya. Itu mengajarkan kita untuk melakukan tindakan untuk melestarikan lingkungan, karena dengan sampah yang terjaga kita berarti menggunakan lingkungan dengan sebaik mungkin. Yang kedua adalah slogan pendidikan. Slogan pendidikan ialah slogan yang memberikan himbauan berbentuk mendidik, dan sebagai contoh di sini adalah membaca adalah membuka jendela dunia. Yang ketiga disebut dengan slogan kesehatan. Slogan kesehatan adalah slogan yang memberikan pesan untuk kita agar melakukan tindakan menjaga kesehatan. Sebagai contoh di sini adalah makanan sehat adalah makanan yang membuat kita menjadi sehat. Yang keempat adalah slogan motivasi. Slogan motivasi adalah slogan memberikan motivasi kepada kita agar kita tergugah untuk lebih semangat. Contohnya adalah semakin perjuangan itu semakin besar, maka semakin besarlah dia kemenangannya. Baik, sekarang kita masuk ke jenis poster. Tadi sudah saya katakan bahwa poster itu plakat yang dipasang di pinggir jalan, maka jenis-jenis dari poster itu adalah ada 4 hal. Yang pertama, poster bersifat niaga. Jadi di pinggir jalan itu selalu ada poster-poster yang di dalamnya berisi tentang produk-produk yang dijual belikan atau sesuatu yang sifatnya itu memaparkan produk-produk atau jasa kepada orang lain. Seperti contoh di sini tentang bazar buku misalnya atau pameran buku. Yang kedua adalah tentang poster kegiatan. Nah, di poster kegiatan ini adalah sesuatu yang bersifat informasi untuk melakukan sebuah kegiatan. Contohnya seperti ini, misalnya kegiatan untuk menanam 1000 pohon. Selanjutnya adalah poster pendidikan. Nah, poster pendidikan di sini adalah poster yang bersifat mendidik atau melakukan himbauan agar orang lain itu melakukan kegiatan-kegiatan dalam dunia pendidikan. Contohnya seperti ini, tentang anak Indonesia yang tetap melakukan kegiatan mendidik. Selanjutnya adalah poster layanan masyarakat. Poster layanan masyarakat adalah poster yang di dalamnya adalah informasi agar orang atau masyarakat khalayak ramai bisa mengetahui tentang kondisi atau apa yang kita sampaikan supaya orang lain itu terajak. Nah, poster-poster itu biasanya seperti contoh di sini untuk larangan tidak merokok. Baik Ananda, kita sudah selesai di pertemuan pertama ini untuk membahas tentang apa sebenarnya pengertian dari sebuah iklan, poster, dan slogan itu untuk mengidentifikasi informasi yang ada. Kemudian kita bagaimana caranya untuk mengumpulkan isi atau menyimpulkan isi dari apa yang ada pada iklan, poster, dan slogan. Mudah-mudahan sangat bermanfaat untuk kita semua. Sampai di sini materi kita, dan anak-anak Indonesia harus tetap berprestasi dan jayalah Indonesia. Sampai di sini, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Indonesia.